Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi aljabar. Video ini merupakan video bagian pertama yang membahas tentang mengenal bentuk aljabar. Nah, kita mulai yuk. Apakah itu bentuk aljabar? Jadi, bentuk aljabar itu merupakan bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, biasanya ciri utamanya ini nih, memuat huruf-huruf. Nah, hurufnya ini sebenarnya adalah suatu angka yang kita belum tahu nilainya berapa. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Dulu waktu di sekolah dasar kalian sering bertemu dengan soal seperti ini. 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik, atau 5 dikurangi titik-titik sama dengan negatif 1. Nah, bentuk soal seperti ini bisa juga dituliskan dalam bentuk 2 ditambah 3 sama dengan X, atau 5 dikurangi Y sama dengan negatif 1. Kok jadi ada X ya? Atau jadi ada Y? Nah, X dan Y ini sama aja sebenarnya. 2 ditambah 3 itu 5. Jadi X-nya itu 5. Kalau tadi 2 ditambah 3 itu sama dengan titik-titik. Nah, sekarang titik-titiknya itu dituliskan dalam bentuk X atau huruf. Nah, hurufnya ini bisa huruf apa aja. Bisa X, Y, A, B, atau yang lainnya. Biasanya ditulis dalam bentuk huruf kecil. Penulisan soal yang pertama, 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik, atau 5 dikurangi titik-titik sama dengan negatif 1, ini disebut bentuk aritmatika atau bentuk perhitungan biasa. Sedangkan soal yang kedua, 2 ditambah 3 sama dengan X, atau 5 dikurangi Y sama dengan negatif 1, ini namanya bentuk aljabar. Jadi kalau bentuk aljabar itu ada huruf-huruf, yang sebenarnya huruf itu ya sebuah angka yang kita belum tahu nilainya berapa. Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah suku. Suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada bentuk aljabar 3x dikurangi dengan 5, ada berapa suku nih? Tinggal kita hitung. Tadi pemisahnya adalah tanda kurang atau tambah. Berarti sukunya ada 1, 2. Banyak suku itu ada 2. Selanjutnya ada yang namanya variabel. Variabel merupakan huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Mudahnya ya, variabel itu hurufnya. Contohnya di 3x dikurangi 5 tadi, hurufnya ada apa? X. Jadi variabelnya itu X. Mudah kan? Lanjut, ada yang namanya koefisien. Koefisien ini merupakan bilangan yang berada di depan variabel atau angka yang ada hurufnya. Kita lihat nih, angka yang ada hurufnya itu adalah 3. Jadi koefisien dari X itu adalah 3. Lanjut, istilah berikutnya ada yang namanya konstanta. Nah, konstanta ini bilangan yang tidak memiliki variabel atau yang hanya angka saja. Kita perhatikan lagi ke contoh 3x dikurangi 5, yang hanya angka saja, yaitu 5, tandanya negatif, konstantanya negatif 5. Nah, itu tadi kita telah belajar tentang suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Selanjutnya ada yang namanya suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Jadi ya suku yang variabelnya sama, jenisnya sama. Nah, dengan catatan huruf dan pangkatnya ini harus sama. Jadi misalkan ada X dan X pangkat 2, berarti variabelnya beda ya. Tidak hanya hurufnya yang sama, tapi pangkatnya juga harus sama. Mari perhatikan contoh berikut. 3x ditambah dengan 5y dikurangi 2x ditambah 4y. Cara menentukan suku sejenisnya mudah sekali. Cari yang variabel atau hurufnya sama. 3x dengan negatif 2x. Jadi tandanya mengikuti di depannya suku ya. 2x-nya itu negatif karena tanda di depannya 2x adalah negatif. Yang kedua yaitu 5y, itu sukunya sejenis dengan 4y karena variabelnya sama.
Contoh kedua, 6A kuadrat ditambah 6AB dikurangi 4B kuadrat dikurangi 7A kuadrat ditambah 2AB ditambah 2B kuadrat. Yuk kita cari suku sejenisnya. Yang pertama ada 6A kuadrat. Nah, kita cari yang variabelnya juga A kuadrat. Nah, ada lagi nih di sini negatif 7A kuadrat. Jadi 6A kuadrat itu sukunya sejenis dengan negatif 7A kuadrat. Selanjutnya suku 6AB ini sejenis dengan 2AB karena variabelnya sama yaitu AB. Selanjutnya suku negatif 4B kuadrat ini sejenis dengan suku 2B kuadrat. Mudah ya? Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal, perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, kita disuruh menentukan yang pertama ada banyak suku, yang kedua variabel, yang ketiga konstanta, dan keempat suku-sukunya yang sejenis. Yuk kita jawab. Nah, yang pertama kita tentukan banyak sukunya. Ingat tadi kita menentukan banyak suku itu, tanda pemisah antar sukunya itu adalah tanda tambah atau kurang. Nah, tinggal kita hitung nih, dipisahkan dengan tanda tambah dan kurang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 suku. Selanjutnya, variabel yang ada, variabel tadi huruf ya, ada X pangkat 2, kemudian Y pangkat 2, dan XY. Yang ketiga, ada konstanta. Nah, konstanta tadi yang hanya angka saja, tanpa ada variabelnya, yaitu 7. Selanjutnya, untuk suku-suku sejenis, kita cari yang variabelnya sama, yaitu variabel yang pertama ada X kuadrat. Suku 2X kuadrat, sukunya sejenis dengan X kuadrat. Kemudian yang variabel Y kuadrat, suku 2Y kuadrat itu sejenis dengan suku negatif 4Y kuadrat. Nah, untuk variabel yang XY tidak ada suku yang sama ya, tidak ada suku yang sejenis, maka berarti suku sejenisnya cuma ada 2, yang variabelnya X kuadrat dan Y kuadrat. Seperti biasa, di bagian ayo kita mencoba ada contoh soal yang kalian bisa coba kerjakan. Kuncinya nanti saya letakkan di deskripsi dan kalian bisa cek jawaban kalian sudah benar atau belum. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran matematika berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.